Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, dalam video kali ini di sini saya akan menampilkan sebuah video yaitu tentang verbatim konseling individu dengan konseling saya yaitu Marisha Helmatausya Uda dengan mata kuliah mikro konseling lanjut dan diampui oleh Pak Wayan Eka Pramarta SPD MPD. Nah, sebelum memulai video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alicia Safitri dengan NIM 24110110022, absen 14 dari kelas BKA. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Halo Hilma, selamat siang. Bagaimana kabar kamu hari ini? Selamat siang Bu, kabar saya hari ini cukup baik. Nah, makasih ya sudah meluangkan waktu kamu untuk datang ke sini. Baik Bu, terima kasih juga. Nah, di sini kamu ceritanya santai saja ya, dan yang kamu cerita akan bersifat rahasia. Baik Bu. Nah, Ibu ingin tahu bagaimana proses pembelajaran kamu saat kamu itu berada di rumah. Saya sih kalau di rumah jarang belajar Bu. Soalnya saya tuh kalau pulang sekolah kan mumet Bu ya. Nah di sekolah itu udah belajar, masa pulang sekolah saya belajar? Gak mungkin dong Bu. Saya milih untuk main game Bu ya, karena seru, banyak adrenalinnya Bu. Jadi saya milih main game. Tapi Bu, karena saya main game dan akhirnya saya lupa waktu dan lupa belajar. Jadi permasalahan kamu itu karena kamu itu bermain game secara terlalu berlebihan sehingga membuat pikiran kamu itu jadinya malas belajar ya? Seperti Iya. itu? Iya Bu, betul banget. Jadi saya kayak masa malas aja belajar. Soalnya belajar kan kadang membosankan Bu ya. Apalagi yang banyak materi, gak ada praktikum dan lain sebagainya. Saya jadi bosan Bu. Makanya saya milih untuk main game karena banyak adrenalinnya Bu. Berarti yang kamu rasakan itu, kamu itu ngerasa di sekolah itu tidak ada mata pelajaran yang seru sehingga kamu itu bosan dan memilih untuk main game aja sepuasnya karena di pembelajaran itu tidak ada hal-hal yang seru di mata kamu, seperti itu ya? Betul banget Bu. Soalnya kan kalau kita lihat Bu ya, belajar. Nanti kita bisa stres Bu. Jadi kita harus refreshing. Tapi saya refreshingnya kebablasan Bu. Jadi nggak belajar. Oh, nah kalau boleh tahu Ibu, waktu kamu itu dari jam berapa sampai jam berapa sih sampai kamu itu melupakan tugas-tugas yang sudah dikerjakan, tugas-tugas yang sudah ada itu? Saya pulang sekolah itu kan jam 3 Bu ya. Jadi saya setelah pulang sekolah itu saya ngerasa capek Bu. Akhirnya saya makan. Setelah makan itu saya langsung ambil HP Bu. Ambil HP nggak kerasa Bu. Saya niatnya cuma 2 jam tapi bablas sampai malam Bu. Jadi nggak ada waktu buat belajar, keduluan ngantuk. Wah, lumayan lama juga ya Hilma ya. Nah, apa yang kamu lakukan ketika kamu itu ngerasa tidak ada waktunya untuk belajar nih? Apa yang kamu lakukan? Yang saya lakukan itu kan karena saya main game Bu ya, makanya saya lupa waktu dan saya melihat sudah jam segini, ngapain nih belajar, nggak bakal masuk otakku kalau mau belajar. Dan saya milih untuk tidur aja Bu, karena kan saya mikir besok sekolah, besok juga belajar gitu Bu. Berarti apakah ada dampak lain yang memicu hal itu seperti itu? Sebenarnya banyak banget sih Bu dampaknya. Saya akhir-akhir ini ngerasa kayak nilai akademik saya turun, saya dimarahin orang tua saya dijauhin, kadang-kadang saya dijauhin teman-teman saya Bu karena nilai saya jelek, gak diajak untuk kelompok Bu. Terus saya juga kadang-kadang insecure Bu ya, apalagi melihat teman-teman yang berprestasi, bisa ikut-ikut lomba dan bisa dipajang gitu Bu nama-namanya di papan mading gitu Bu. Kan saya pengen, cuman karena saya lebih seru main game jadi ya begini Bu. Yang paling parahnya Bu ya, saya sering dimarahin guru Bu karena saya nggak ngerjain tugas. Nah, kalau kita simpulkan bahwasanya motivasi belajar kamu itu menurun karena kamu sering mengabaikan tugas-tugas sekolah dan kamu lebih
lebih untuk bermain game sehingga lupa waktu. Apakah benar begitu, Apakah benar begitu, Hilma? Betul banget Bu, soalnya kan kalau seandainya Bu ya belajar di kelas itu seseru main game, mungkin saya akan rajin Bu. Jadi motivasi saya bakal meningkat karena ada adrenalinnya gitu Bu. Sama kayak di game Bu, jadi kalau di game itu kan ada level-levelnya tuh Bu ya. Jadi semakin saya rajin main game Bu, semakin naik level saya dan saya makin gokil, gacor Bu. Tapi kalau belajar Bu ya, karena nggak kelihatan Bu, mungkin karena nggak kelihatan Bu ya, jadi saya nggak terlalu termotivasi Bu. Tapi saya pasti insecure Bu kalau nggak teman-teman saya dapat ranking, ikut olimpiade, ikut lomba-lomba gitu Bu. Nah, kalau boleh tahu, apakah saat kamu berada di rumah itu, apakah ada yang mengawasi kamu atau ada yang menanyakan tentang belajar kamu itu? Ada sih sebenarnya Bu, cuman nggak terlalu ketat aja pengawasannya. Misalkan orang tua saya Bu, dia cuma ngingetin, Hilma udah jam segini berhenti dulu main game, belajar, besok kan sekolah, besok kan ujian, ada tugas nggak dikerjain dulu gitu. Tapi saya kadang-kadang karena nggak terlalu ketat juga nggak terlalu dipantau banget, akhirnya saya terlena deh Bu. Saya melihat, ini juga masih jam 7 malam, nggak apa-apa deh main game, nanti aja kerjain tugasnya, nanti aja aku belajar, toh belajar juga masih bisa besok gitu Bu. Mungkin karena kurangnya pengawasan aja sih Bu, jadi saya merasa tidak terlalu takut atau tidak terlalu dapat pengawasan aja dari orang tua, jadi saya main gamenya sampai larut malam. Jadi ada kebiasaan dari pengawasan serta dari diri kamu sendiri ya? Iya Bu, betul banget. Soalnya kan saya nggak terlalu diawasi oleh orang tua saya. Bukan nggak diawasi Bu ya, jadi kayak nggak terlalu ketat gitu loh Bu. Saya diawasi, jadi sebebas aja mau main game sampai jam berapa itu Bu. Sampai akhirnya saya kadang nggak ngerjain tugas, nggak ngerjain karena pertama malas, kedua terlena, akhirnya bablas Bu. Nah, jadi semisal kalau kamu memikirkan hal yang seperti itu, apa yang kamu lakukan ketika pikiran-pikiran itu terus ada dihantui oleh pikiran kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Sebenarnya saya ingin memperbaiki akademik saya Bu, kayak pertama mungkin karena saya kecanduan game Bu ya, saya pengen banget untuk membatasi gitu jam main game saya. Kalau saya kan misalkan sekarang tuh bisa sampai 6 jam 5 jam gitu main game Bu, jadi saya pengen banget membatasi misalkan cuma sejam atau 2 jam sehari. Tetapi saya bingung Bu, mau mulainya tuh kayak gimana, kadang kayak kalau sejam doang kurang, apalagi udah di level atas Bu ya, terus kita dikit lagi menang, apalagi udah sampai menang Bu, susah banget Bu buat berhenti, apalagi punya teman-teman Bu, dan teman-teman itu biasanya online tuh jam malam-malam Bu, makanya saya kalau malam itu gacor Bu mainnya Bu. Baik, kalau saya lihat dari kamu itu ada motivasi dan semangat untuk belajar, tetapi kamu itu tidak tahu harus mulai dari mana atau bingung harus apa yang saya lakukan. Jadi kamu tuh butuh untuk ada seseorang yang harus mengawasi kamu serta mengingatkan kamu apa yang harus saya kerjakan. Seperti itu ya. Betul banget Bu. Baik, bagaimana kalau kita akan mencobanya untuk membuat jadwal belajar? Apakah kamu sanggup? Sanggup Bu, cuman pelan-pelan ya Bu, soalnya kan saya pernah Bu mencoba tapi kayak gak efektif rasanya di saya Bu. Cuman kalau sekarang kita mau mencoba lagi, saya akan mencobanya Bu. Baik, itu sudah bagus sekali karena kamu sudah ada semangat untuk melakukan perubahan. Nah, kalau boleh tahu, waktu kamu efektif untuk belajar itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau saya kan pulang jam 3 Bu ya, jadi saya istirahat, makan istirahat, terus itu saya main game, jadi paling waktu efektif menurut saya itu sebelum tidur Bu, kira-kira dari jam 7 atau jam 8 lah Bu. Dan mungkin kalau di awal-awal kayak gini, saya belajarnya paling konsentrasi juga cuma 30 menit paling Bu, itu kalau Bu. Nah, kita coba pelan-pelan dulu ya Hilma. Dari hal yang sangat mudah lalu kita mencobanya dengan pelan-pelan dengan hal yang bisa kita cobanya. Nah, saat kamu mencoba hal-hal yang bagus, apakah ada dampak atau kelebihan dari diri kamu itu? Dampak atau kelebihan saya rasakan tuh Bu ya, kan dulu saya pernah coba Bu ya 30 menit bisa belajar. Dan itu lumayan bagus Bu, cuman
pasti nilai akademik saya mulailah buat naik dikit-dikit Bu. Dan teman-teman saya juga udah mulai melirik saya, misalkan ngajak saya satu kelompok gitu-gitu, dan guru-guru juga mulai ngajak saya untuk coba ikutin lomba-lomba gitu Bu. Walaupun sih belum pernah tembus sampai ikut olimpiade gitu Bu, cuma paling di basic-basicnya aja, dan itu sebenarnya saya udah seneng banget sih Bu. Itu sih Bu dampak yang saya rasakan, cuman itu nggak bertahan lama karena saya masih sering ke distract aja gitu Bu, apalagi kalau teman-teman ada yang ngasih tahu ada game yang baru dan seru gitu. Jadi saya cuma ya awalnya iseng download tapi akhirnya kecanduan lagi, dan nilai akademik saya turun lagi gitu Bu. Nah, jadi yang saya simpulkan itu berarti kamu itu sudah ada motivasi dan semangat, dan juga kamu sudah pernah mencobanya, tetapi karena ada sesuatu hal, jadi membuat kamu itu ke distract dengan hal-hal yang lain. Nah, di sini kita mencobanya pelan-pelan dulu ya, Hilma. Dengan mencoba yang kamu seperti yang dulu kamu lakukan, kita akan coba lagi. Dan setelah kamu melakukan hal-hal seperti itu kan, nanti kamu pasti nanti akan ada perubahan-perubahan besar dalam diri kamu itu. Baik Bu. Nah, apakah dari cerita kita tadi, apakah kamu ngerasa masih janggal ataupun masih ada di hati kamu itu masih kepikiran atau seperti apa? Sejak kita tadi bercerita Bu, iya saya jadi merasa lebih lega bahwa ternyata yang perlu saya perbaiki itu memang dari perilaku saya atau dari jam belajar saya yang memang kadang tidak efektif gitu atau tidak teratur gitu, sehingga saya seharusnya mencoba untuk membenahi hal tersebut. Dan saya sekarang juga merasa bahwa tidak main game itu bukanlah hal yang buruk, tapi hal yang positif jika kita bisa memanage waktu dengan baik. Nah, baik. Kalau semisal nih muncul lagi kamu rasa malas yang datang, apa yang akan kamu lakukan atau apa yang ingin kamu hilangkan dari perasaan malas kamu itu? Mungkin saya akan melakukannya dengan mencoba untuk berbicara dengan diri saya bahwa kalau kamu ingin menjadi siswa yang berprestasi di sekolah, nilai akademik kamu tinggi, kamu bisa mencoba untuk belajar dengan jadwal yang teratur, bisa mengurangi untuk main game. Belajar yang teratur bukan berarti kamu tidak bisa bermain game, tetapi bisa lebih memanage waktu dengan lebih baik. Baik, Ibu akan terus pantau perkembangan kamu ya dari awal sampai sekarang. Nah, semisal kamu lupa atau bagaimana, kita akan menjadwalkan ulang bagaimana yang kita bicarakan tadi, bagaimana jadwal-jadwal yang kita telah sepakati itu. Baik Bu, saya akan berusaha mencoba semaksimal mungkin dan akan menerapkan apa yang sudah Ibu sarankan tadi kepada saya. Baik, terima kasih ya Hilma sudah mau menceritakan dengan pikiran-pikiran kamu ke tempat ini. Baik Bu, terima kasih juga ya sudah mendengarkan cerita saya dan mau berikan solusi kepada saya sehingga saya bisa berpikir lebih jernih dan bisa lebih tenang. Baik, terima kasih juga Hilma. Baik Bu.